Punta Mona! na po! Bilisan mo naman! Pakbo ka ba? Patakalan to yung buong... Seorang remaja putri yang bernama Mona harus menanggung malu atas kelakuan ayahnya yang selalu menggarap setiap pembantu yang bekerja di toko roti mereka. Perilaku sang ayah Adon berubah ketika ibunya Mona telah meninggal dunia. Apakah Mona dan Adon akan hidup rukun? Dan Mona menerima kenyataan atas perilaku ayahnya itu. Ikuti kisah kelanjutan Mona hanya di channel Ngadongin Film. Langsung aja yuk kita ke alur cerita filmnya. Tapi jangan lupa tekan tombol subscribe-nya agar Ngadongin Film tetap semangat untuk bercerita. Congratulations! Isa ba? Relax mo na. Okay lang po ako. Relax lang. Nahihilo. Terlihat Mona yang masih tak menerima atas kematian ibunya. Ketika itu, Adon mengetahui kalau putrinya tengah menangis merindukan sosok seorang ibu yang selalu menemaninya di setiap malamnya. Adon hanya bisa memberikan support kepada putrinya agar Mona bisa menerima kenyataan yang telah terjadi di keluarga mereka. Mona juga meminta pada ayahnya agar tidak terlalu banyak minum. Mabuti pa. Ka na masyado magpakalasing pa. Sementara itu, terlihat wanita muda bernama Lina yang tengah mencampur serbuk pada minuman. Ternyata minuman itu akan diberikan kepada Adon dengan maksud agar Adon tertidur dan Lina bisa keluar dari rumah ini. Lina sudah tidak tahan lagi berada di bawah tekanan Adon yang selalu meminta jatah setiap malamnya. Seperti biasa, Mona selalu membantu para pekerja roti di pabriknya. Apalagi di saat itu, toko rotinya mendapatkan orderan pesanan untuk acara hajatan. Di saat itu, ada wanita yang bernama Sandra tengah asik berbincang dengan Mona. Setelah selesai membuat roti, Sandra mengatakan kalau dirinya akan izin keluar dari pekerjaan ini. Dan Sandra ada pekerjaan lain di luar kota. Tentu saja, Mona mempertanyakan banyak sekali para pegawainya yang tiba-tiba keluar dari toko rotinya. Setelah itu, Adon berniat akan menjodohkan putrinya pada seorang pria yang bernama Jack. Menurut Adon, kalau Mona menikah dengan Jack, maka usaha roti miliknya akan berkembang. Karena Jack mantan seorang chef, dan Jack memiliki beberapa resep roti yang belum ada di tokonya. Selain itu, keluarga Jack merupakan keluarga yang terpandang dan berpengaruh di kota itu. Adon meminta pada Mona untuk mengantar Jack untuk melihat beberapa bahan roti yang ada di gudangnya. Sebenarnya Mona sendiri tidak menyukai atas perjodohan itu. Karena terpaksa akhirnya Mona pun menuruti keinginan ayahnya. After dito sa Panadero. Adon membawa pegawai baru yang bernama Lucy. Karena Lisa telah pergi begitu saja. Dan Lisa membawa barang miliknya. Kemudian Adon memperkenalkan Lucy pada Mona. Igagawin muna ako. Sige po. Lucy ini tengah belajar di pendidikan tata boga di Manila. Dan Adon meminta pada Mona untuk membimbing Lucy agar Lucy bisa bekerja di toko roti ini. Kemudian Mona pun menanyakan latar belakang Lucy. Dan Mona menanyakan mengapa Lucy mau bekerja paruh waktu di toko itu. Lucy pun menjawab, kalau toko roti ini cukup terkenal di kota ini, maka dari itu Lucy ingin banyak belajar cara membuat roti yang enak. Mona sangat tersanjung akan Seryoso ka ba perkataan dyan? dari Lucy. Oo naman, ma'am. Di hari pertama, Lucy bekerja terlihat banyak sekali pengunjung toko roti. Dan ia yakin kalau buatan roti toko ini sangat enak. Lalu Mona pun mengajarkan Lucy bagaimana membuat adonan kue yang benar. Parang hapdos. Dengan secara telaten dan perlahan, Mona mulai mengajarkan Lucy cara membuat kue. Dan mereka berdua sudah mulai akrab. Tentunya itu akan mudah. Lucy bisa mempelajari cara membuat roti. Pada malam harinya, Jack menghubungi Mona dan Jack mengajak Mona untuk mengunjungi sebuah karaoke yang baru di kota mereka. Mona sangat senang akan ajakan Jack. Dan di malam itu Mona pun oleng dengan minuman. Dan Mona jatuh di pelukan Jack. Dengan secara cepat, Lucy telah memahami cara membuat adonan roti. Mona dan Lucy pun tampak semakin akrab. Kemudian,
Mona pun mencoba hasil dari adonan roti milik Lucy. Dengan tak sengaja Mona mendengar Lucy lagi menghubungi seseorang. Dan terlihat rasa sedih di raut wajahnya Lucy. Sebagai seorang temannya, Mona pun merangkul Lucy. Dan Mona siap dijadikan tempat curahan hati Lucy. Kemudian mereka berdua menikmati malam berdua dengan sebotol temulawak. Mona pun menceritakan kalau ibunya telah meninggal dunia. Di sisi lain, Mona sudah cukup bosan berada di toko ini. Mona ingin sekali bergaul di luar seperti gadis yang lain. Kemudian Mona menanyakan siapa yang tadi menghubungi Lucy. Ternyata itu tadi telepon dari pacar wanitanya Lucy. Dan hampir 2 tahun, Lucy berhubungan. Dan Lucy ingin mengakhiri hubungan itu, makanya ia bekerja keluar kota. Karena faktor minuman, maka sesuatu pun terjadi antara Lucy dan Mona di malam itu. Sejak kejadian itu, hubungan Mona dan Lucy semakin akrab. Dan di malam itu, Lucy mengajak Mona untuk keluar menikmati minuman di sebuah bar. Dan lagi-lagi terjadi sesuatu di antara mereka. Keesokan harinya, Mona dan Lucy duduk bersama menikmati sarapan. Lalu Adon datang menghampiri mereka. Dan Adon mengatakan kalau Jack hari ini akan datang dan Jack akan mengajak Mona untuk diperkenalkan kepada keluarganya. Tak lama kemudian Jack datang dan Adon langsung menyambut kedatangannya. Adon meminta pada Mona untuk segera merapikan bajunya. Adon juga memperkenalkan Lucy pada Jack. Setelah itu Mona pun berangkat untuk mengunjungi keluarga Jack. Dan kini tinggal Lucy dan Adon yang tetap berada di toko. Lucy, mamaya, ikaw na lang tatao dito. Dengan keadaan yang sepi, Adon memanfaatkan situasi itu. Dan Adon mencampur obat di dalam minuman yang akan diberikan pada Lucy. Dengan iming-iming memberikan uang lembur, Adon pun memanggil Lucy. Dan Adon memberikan minuman yang telah dicampur obat. Akhirnya Lucy bisa dibuat tak berdaya oleh Adon. Dan ia membuat rekaman video yang sengaja dibuatnya untuk mengancam Lucy. Tak lama kemudian, Mona telah kembali dan ia melihat situasi toko dan pabrik roti yang sedang dalam keadaan yang sepi. Mona pun mulai curiga dan Mona segera naik ke atas, menuju ke ruangan ayahnya. Sungguh terkejut ketika Mona mengetahui kalau ayahnya tengah asik menggarap Lucy. Dan Mona hanya terdiam melihat kelakuan bejat ayahnya. Pada malam harinya, Lucy mendatangi kamar Mona dan di sanalah Mona melampiaskan kemarahannya pada Lucy. Lucy tak berdaya karena Adon telah merekam adegan mereka sebelumnya. Dan dengan rekaman itu Adon bisa mengancam Lucy. Mona pun mulai sadar, jangan-jangan pegawai mereka yang tiba-tiba keluar ada hubungannya dengan ayahnya. Lucy pun terkejut mendengar perkataan Mona dan kini Lucy yang tengah terancam. Sino sila? Sila Ate Lina. Di malam itu mereka berdua memutuskan untuk membicarakan kejadian itu di luar. Dengan secara tak sengaja, Mona melihat Lisa dan Mona menanyakan alasannya mengapa Lisa keluar dari toko rotinya. Akhirnya Lisa berkata jujur tentang perlakuan yang ia terima dari Adon. Karena tak kuat, akhirnya Lisa memutuskan untuk pergi meninggalkan pekerjaannya di toko roti milik keluarga Mona. Kini semua telah jelas dan Mona berencana untuk meninggalkan Adon dan mereka bertiga juga akan membuat laporan atas tindakan Adon pada anak buahnya. Lalu Mona dan Lucy memutuskan untuk kembali ke toko untuk mengambil beberapa barang milik mereka. Tanpa diduga, Adon berada di tempat itu dengan keadaan yang sedang oleng. Melihat kondisi ayahnya oleng, Mona pun mencoba untuk mengambil ponsel miliknya. Dan Mona menghapus video skandal yang ada di ponsel itu. Tetapi Adon mengetahui aksi Mona. Terjadilah keributan di antara anak dan ayah. Tanpa tak diduga, Lucy pun datang dari belakang. Dan ia berhasil melumpuhkan Adon. Dan mereka berdua berhasil melarikan diri. Akhirnya, mereka berdua berhasil melarikan diri dari monster predator Adon. Dan film pun harus berakhir. Bye.